tangan. Wallah, hanya Allah, demi Allah, atas tiap-tiap sesuatu qadir. Dia qadirun artinya kuasa. Terasa tak kita ni kuasanya Allah? Nah, kuasa ini kalau balik ke sifat ma'ani ialah apa? Kudrat. Ya. Terasa tak kita ni kuasanya Allah? Kudrat Allah lah kamu baca jingok ni sebenarnya. Kudrat Allah kita baca dengar. Kudrat Allah kita baca tahu. Kudrat Allah kita baca hidup. Tidak kata kudrat dia. Ada hayat baik misal, ada hayat baik no. Takengkeng hayat, kudrat tidak kata apalah jadinya. Macam arut tak? Hidup baik. Kata antanan kapan hidup baik ni barang ngambu lo. Tak ketampinan. Kudrat tidak kata cuma hidup baik. Itu arti kuasa. Jadi kuasa tadi melengkapi ya, secara kesejahteraan fisik, jasmani dan rohani yang ada pada kita sama-sama kita rasakan. Jadi ayat yang pertama ni hanya Allah, artinya sudut pandang kita menempatkannya itulah yang dikatakan tempat ataupun alamatnya di hati kita, ya kan? Meyakinkan bahwa kita tak punya kalam, meyakinkan bahwasanya kita tak punya pendengaran perkataan ataupun kehidupan alias keinginan dan kehendak. Ilah. Artinya secara skala luas kita nyengok 7 lapis langit, baik langit yang kalau bahasa kami tadi hartia di atas ataupun bumi yang secara hartia yang kita jengok di bawah ini banyak yang tumbuh-tumbuh. Ini menunjukkan ala kulli syai'in qadir. Ya. Tak susah sebenarnya. Tak kata kesusahan bagi kita. Cara Tuhan menunjukkan bahasanya di sini keterangan. Ini ayat yang pertama ya. Ayat yang ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Nah, inilah lain dulu persepsinya ya. Kalau ini tadi istilahnya, kalau bahasa aku ini nih ahli orang yang abid. Nah, sekarang ahli orang yang nuntut. Inna fi khalqis sama, sesungguhnya. Nah, jadi bahasa kita pokok main ini beoi. Nah, itu bahasa kita nya lah. Gak usah bahasa Quran. Pokok main ini beoi. Di dalam kejadian langit, di dalam kejadian bumi. Jadi di dalam kejadian langit ini kan langit dan bumi. Langit dan bumi ini payolah kita secara awam ataupun umum. Langit dan bumi ini yang ada di luar, yang ada di kita kaki berikut kita iringi ya lah. Apa yang dijadikannya? Wahtilab. Apa itu wahtilab? Kalau bahasa wong ahli mufassirin itu artinya berganti. Ya. Tak pernah bahasa dia tadi serempak. Jadi sama baik dengan pemahaman kebanyakan ikhtilaf. Jadi kalau ikhtilaf itu perselisihan. Nah, ini juga dalam arti makna sesungguhnya wahtilafil laili wan nahar. Digantikan, bertukar, ya. Langit, siang dan malam. Jadi dia tadi berganti, ada siang, ada malam. Kira-kira kita sama-sama berpikir. Jam ini hari ada tak siang? Jam kita ini hari ada tak siang? Aduh, bukan di kita. Cayolah kamu. Jadi ini nih kaji khususnya wahtilafil laili wan nahar secara maksud aku manualnya Tuhan tadi menciptakan langit dan bumi, setelah itu digantikannya siang dengan malam. Jadi kalau pajak kita nih nak siang terus.
Bener gak? Arti siang tuh terang terus. Cuman yo kadang memang diado kenyonian secara fakta malam gelap. Aduh. Cuman jangan malam terus gelap terus. Artinya tidak tahu. Karena apa? Ayat inilah ayatil liulil albab, menunjukkan ayat kepada orang yang ahli berpikir. Jadi kita berpikir mungkin secara sebodohan. Diku ketanyo tadi. Saat ini ada dak siang, mungkin dak kati nggak tuh malam tuh lah, bener gak? Aduh di negara lain, daerah lain lah, artinya cuman di kita baik secara lokal. Ya. Ini cara kita berpikir. Jadi sesungguhnya di dalam kejadian samaat itulah artinya langit, bumi, itu artinya ada pergantian pertukaran. Jadi maksudnya di sini Pak ya, ardun ini di dalam arti kata bumi, sama watun itu dikatakan langit. Nah orang yang membicarakan masalah di sini tadi, artinya dia tadi ngatokan gelap, tapi tetap itu terang. Itu ceritanya cerita masalah samawat, masalah langit, masalah akal, masalah pikiran, masalah hidayahnya Allah. Jadi percaya tak kita di malam ini terang? Nah, itu atau perumpamaan. Kira-kira Bu, kamu percaya tak malam terang? Gimana sudut pandangnya itu? Pikir ke. Mungkin secara umum setiap malam gelap dak? Iya Pak, gelap. Nah, tapi tahu kamu gelap? Tahu, ya terang lah, nama ngapain tahu gelap tidak tahu. La ayatil liulil albab. Inilah ayat ataupun tanda orang yang terbuka akalnya. Jadi kita terbuka akal gitu. Jadi Tuhan buat 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Itu adalah keterangan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keterangan sifat 20 yang pertama. Sudah dijadikannya siang dengan malam. Itu supaya kita berpikir. Artinya siang tidak baca di stop ke, malam juga tidak baca di stop ke. Perjumlahan siang dengan malam jadi minggu. Perjumlahan siang dan malam dia jadi bulan. Perjumlahan siang dan malam dia jadi tahun. Cuma siang dan malam itu tidak pernah lepas. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'in hasinin. Itu kena Nabi. Berpikir sesaat. Bukan sebulan, bukan setahun, bukan seumur, bukan. Pada saat itu, saat siang, saat malam. Saat siang kamu tahu, saat malam kamu wajib tahu. Ini uang yang berakal sebenarnya. Jadi wajar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan instrumen apalah tak kilun. Ada tak kamu tuh punya akal lu Tuhan? Dalam arti kata punya akal tersebut, akal yang terbuka. Yang kami katakan pada awal tadi, balighni walau karena ayatan. Sampaikan olehmu walaupun itu sepotong ayat. Maksud 2 ayat tersebut dihimpun, dikemas dengan ayat 191. Mana ayat 191 gunanya, manfaatnya? Alladzina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini guna 2 ayat tadi, tujuan rumusannya. Apa? Allazina yazkurullah. Orang-orang yang bisa mengingat Allah. Jadi orang yang bisa mengingat Allah ini artinya orang yang beriman, benar tak? Orang yang percaya, orang yang tahu, orang yang pernah ngalami.
Dia tadi berdiri. Jadi kita nih bahasanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ingat kepada dia itu kita deng berdiri. Mangko itu di konsep ilmu fikih melalui kaidah rukun sholat 13 itu yang pertama berdiri betul. Nah, berdiri betul itu rukun apa itu? Rukun fi'li. Nah, jadi tatkala kita berdiri, nah berdiri dalam artian di sini qiyam, bahasa Arab qiyaman. Jadi qiyaman ini instruksi Allah Subhanahu wa taala, artinya kita disuruh berdiri. Apabila kamu paham artinya jadi pendirian. Qiyaman itu berasal dari kata koma. Arti koma itu bukan koma bahasa dokter. Kalau koma bahasa dokter, napas masih ada, mati belum, ya tak? Nah, artinya pendirian. Jadi pendirian ini biar kemanapun sekali Allah tetap Allah. Kau tahu lagi Tuhan yang Maha Tahu. Nah, artinya hal ini nih menjadi catatan, menjadi momok bagi kita mana upaya yang dikomitmenkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat yang akhir zaman ini supaya memahami, bukan nak dipilih siko. Aku nak beli ilmu aku nak belajar aku nak belajar bahasa kita tadi denger aku bahasa kita tadi cinta bukan. Dia itu pasti sepaket. Bergeraknya sekali. Jadi tidak katik bedanya. Artinya, kenapa rumusan ini, makanya jalan keluarnya, aktifnya adalah melalui metode tauhid. Ya. Itulah yang kukatakan pada awal tadi, basis kita ini adalah berpijak kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya ilmu pun tidak punya, ya. Belajar pun tidak kuat, mendengar pun suara tadi tertutup, ya. Cinta tadi punya keinginan tidak kati hanya iradat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang kelima. Apa yang kelima ini? Tahu tak kepengen, ya tak? Belajar dana, denger lama itu tak setuju, cinta jauh tangi, na'udzubillahi min zalik. Tunggu, tidak bahasa kita. Inilah yang dikatakan kecapi makanan kehe, mudah mati. Hati-hati. Aku ini cerita Nabi sih sebenarnya. Ya. Cuman untuk apa dokumentasi kita? Semumpung kita ini masih di dalam fasilitas aset nikmat Allah masih maksimal kepada kita sekalian. Jadi oleh karena itu baiklah dalam hal ini sesuai dengan mukaddimah bahwasanya kita tadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu dengan jelas dan terang membuktikan kepada kita, kepada siapa, kepada orang yang berakal. Kami bacakan di sini surah Ali Imran di ayat 189, dak do habis dak do panjang gino karena Ali Imran ini 200 ayatnya dak. Kalau 189 tinggal berapa ayat lagi nak kita sudahi malam ini. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah, Sami yang maha mendengar, Alim yang maha tahu. Dari apa? Dari syaitan yang terkutuk. Jadi kita berlindung dengan Allah. Ya. Kapan tak berlindung dengan Allah? Berlindung dengan syaitan dulu lah. Ya. Mana cara kita berlindung? Kalau kita berlindung hari hujan, masuk musola. Ataupun ada yang nutupi kita, sadar tak kita yang melindungi kita itu tak basah. Itu perumpamaan lapangannya. Jadi cara kita berlindung cuma itu kan.
Jadi berlindung itu dalam arti kata menyelamatkan fisik kita secara jasmania, sekalipun kehujanan ndak basah. Nah kalau ndak itu yuk basah tuh lah. Ayat yang ke-89, walillahil mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya milik Allah. Kalau umum hanya bagi Allah. Kalau kita serahkan milik Allah. Kapan milik Allah itu termasuk yang ngomong, termasuk yang dengar, ngerasa dak kita ini miliknya Allah. Tuh. Nah kalau cerita umum walillah itu hanya Allah. Ya lama hanya Allah. Ini budak kecil lagi tahu siapa buat masak ke bebek misalnya. Tanyalah budak. Masih tahu Tuhan Allah. Nah, tapi kalau milik Allah di mana istilahnya di dalam hal ini milik Allah itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya. 7 lapisan langit itu ya kan. Kita bayangkan mungkin langit secara harfiah memang kita tidak pacak nyiptakannya. Ya. Bumi secara harfiah pun kita tidak pacak nyiptakannya. Langit secara makna, bumi secara makna tambah lagi kita tidak pacak nyiptakannya. Cumalah kita manfaatkan sampai detik ataupun saat ini. Kira-kira di dalam hal ini kalaupun kita ungkap sesuai tak kita nih banyak dosa? Wajar. Oleh karena apa? Milik Allah kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang mencukupi segala kebutuhan fisik jasmani kita sehari-hari, seminggu-minggu, sebulan-bulan, setahun-tahun ini ya. Kalau tak dijadikannya bumi, kalau tak dijadikannya langit, apa dia jadinya kita ini? Mungkin tidak ada sukses manusia. Tidak akan selamat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Nah oleh karena itu baginya Allah, jadi bagi Allah kalau ya dalam hal ini apa? Supaya kita dalam arti kata terus berkomunikasi kepada yang kita katakan Allah, mulai dari sudut pandang sekecil apapun sampai sebesar apapun, sependek apapun sampai sepanjang apapun, artinya ini adalah wujud musamma yang dijadikan oleh Allah yang diistilahkan dengan alam, ya kan? Jadi alam ini merupakan salah satu kata takwil. Apa arti takwil? Arti takwil di situ artinya perumpamaan ataupun alam tamsil misal. Misal ini adalah kalau bahasa kinayanya ini kan seolah-olah baik, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala ad-dunya mataun. Dunia itu adalah hayalan, illa mataul ghurur. Jadi tukang tipu, hayalan baik. Alamat tadi ya kan? Alamat tadi, alam tadi. Mangko dalam hal ini, bagaimana upaya, solusi dan tindakan? Wallah, demi Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap segala sesuatu. Nah artinya atas ini, dia yang menciptakan, dia yang membesarkan, dia yang mengkudratkan, dia yang mengirodatkan, dia yang menghidupkan. Artinya yang kita pandang bukan yang dijadikannya ini secara kasat mata ataupun panca indera kita dijadikannya ini, namun pada maknanya itu kita memandang ataupun memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan ini, dua sudut pandang ini, ada pandangan melalui mata kepala, ada pandangan melalui hati. Makanya tadi ku katakan ada nikmat zuhir, ada nikmat batin. Nikmat zohir ini kita punya 2 biji mata, bola mata. Nikmat batinnya itu kita nyaksikan yang mandang ke mata ini siapa? Tanyoi terus. Ya. Kapan dia tadi tersambung terus.
Uji hati tadi, kapan mandang itu, mandang sesuatu apapun, ini wujud musammanya, Allah yang hakikinya, tentu disitulah tidak jauh. Kan? Karena Allah qaim pada tiap-tiap sesuatu, arti qaim itu tidak pernah terpisah, cuman dia tidak pernah terpisah, ini tidak pernah pula tersentuh dengan sesuatu itu. Kalau cangkir ini kita parak ke bersentuhan, tapi kalau Allah dengan cangkir tidak ada bersentuhan. Ya. Kamu tahu tak ini cangkir bu ya? Tumpah tak? Kenapa dia tak tumpah? Kata isi ya. Kalau ada isi tumpah kan? Tumpah tak Allah tu kalau tumpah kemen? Ada dia tadi. Karena dia tadi penuh istilahnya. Tak kati makan ruangan dan tempat. Kita duduk di kardus ini, dia tak ada berutuk. Ya, kamu keduk bumi aku tak ada marah. Ya, segala fasilitas yang kuciptakan ini, bahasa kita terserah kamu, wajar. Allah dalam Al-Quran, Zoharul Fasad. Ya, bima kasabu. Jadi celako. Dunia ini, baik di lautan atau daratan, oleh tangan manusia. Tangan manusia, karena manusia itu punya tangan, ya. Sebenarnya manusia dalam hakiki itu tidak punya tangan. Tangan tadi cuman alat bantu. Ya. Kenyataan Allah Subhanahu yang dari Allah ya, ini yang galak bahasa kita di apa? Tepi-tepisan. Nah, oleh karena itu kita tadi disuruh oleh Allah ingat pada Allah tatkala berdiri. Jadi masalah ingat ini memang menjadi ujung tombak di mana-mana majelis, Pak, Bu. Aku nak bertanya apa? Mak mano cara nak ingat terus? Ya. 2. Mak mano nak solat yang khusyuk? 3. Mak mano bahasa kita nak masuk surga? Nah, aku datang yang 3 inilah yang pisan nih. Nak lemak kan lo, bener tak? Gawe nih. Itu umum. Aku tak ada ngata kuang, aku juga dulu nak itulah. Dipacak nak ingat terus, ya tak? Nah, datang ke sini, Bu ya. Kan kita punya basis tadi, ya. Apa basis dokumen kita? La haula wala quwata illa, ya tak? Pacak tak kamu ingat terus, aku nak bertanya. Baca tak? Tak baca kan? Sekarang kamu ingat apa baik? Kamu tegak banyak ingatan ya tak? Kenapa kamu banyak ingatan? Oleh karena suku cadang ingatan itu yang pertama kamu perhatikan. Yang membuat ingatan kamu itu ya. 1, pandangan. Ya. 2, pendengaran. Inilah bahasa kita, pintu dia masuk. Jadi banyak kita ingatan. Yang semestinya kalau kita tak kata pandangan, tak kata ingatan, ada pandangan Allah, ada ingatan Allah, ada pendengaran Allah, tak ada banyak ingatan. Artinya begitu datang ingat ini ingatan Allah. Cuma nak tahu dengan asalnya. Maka itulah aku kata kepada awal ini, Allah dari Allah. Ya kan? Nah sekarang kita serahkan lillah, hanya Allah. Itu cara kita nak ingat. Sebab ayat inilah nemen kita berangkat beri. Jadi zikir dalam arti kata mazkur yang biasa lazim itu artinya kita ingat. Makanya instruksi ingat ini tatkala kamu berdiri tafsirnya, padahal pendirian itu tuh ingat tuh. Kita tak baca ingat. Yang ingat itu adalah Allah itu sendiri. Selagi kita punya nyawa, pasti diingat oleh Allah. Yakinlah kamu. Kamu kata nyawa lagi, tak diingat kena lapar, tak diingat kena lesu, tak diingat kena segala macam, tak diingat kena ngali uang mikul gitu. Nah. Jadi ini pendirian. Jadi kiaman, koma, yakumu, kiaman. Pendirian, ya.
didirikan salah satu pendirian. Wa qu'udan. Jadi kalau tafsir kita tatkala kita duduk, jadi ingat tatkala berdiri, ingat tatkala duduk. Mak mana kita ngingat tatkala diri, tatkala berduduk. Lah yang ngerak ke panca indera kita ni siapa? Apa kamu ganti olinya tiap bulan? Dipakai labu murah-murah, oli tidak pernah ganti. Nah itu maksud kami itu. Nah artinya kalau tidak dengan Allah, kamu tegak juga tidak katik dayo, duduk juga tidak katik dayo. Nah tapi kenyataan faktanya survei membuktikan dari hari ini. Nah kan kita pakai. Nah artinya dayo upaya. Inilah dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita jangan bahasa kita putus di dalam ingatan secara metode penyampaian, ya kan? Untuk pemakaian ya nafsi-nafsi gitu ada. Nah, nafsi-nafsi karena dari awal dulu kajian ini memang inilah ndak perlu nak meci ku wong lain, meci ke kita dewe. Rasa seret atau tidak. Menuju kamu salah, ndak usah disalah. Kamu jago kamu benar, ndak usah dibenar ke. Cocok atau tidak baik, habis urusan. Rasa ku tinggal kita tu lah. Karena sumber kita ni sama baik, tak kata bedanya. Tak kata suku, tak kata bahasa, tak kata bangsa. Yang penting kita dah tahu kepada asal usul diri kita masing-masing. Wa ala junubihim. Dan tatkala kamu apa? Berbaring. Jadi ketiga tu lah gawi kita ni bari-hari. Percayalah kamu secara global. Pertama tegak. Malek tegak duduk, malek duduk nguling. Percayalah kamu tiga itulah. Tegak kadang sambil ngata wong. Bener tak? Duduk kadang sambil makan. Lemak duduk sambil makan, tegak sambil makan kadang. Duduk kadang sambil buang air. Nah, aduh galau tuh ramai. Nguling kadang sambil mencit HP, nonton TV. Banyak gawinya tak? Tak terpikir kita tadi. Yang negak ke kamu. Yang nuduk ke kamu. Ya. Yang baring ke kamu. Nah. Makanya secara penafsiran umum. Kita tadi dalam pengertian di situ. Itulah yang dikatakan. Orang yang melaksanakan sholat daimun abadah, semayang terus dia tadi kan, sholat terus wong itu. Uji wong sebelah rumahku, aku tidak sanggup mang sholat terus ya sama baik aku. Tidak mencari lagi aku ni tak. Coba sini juga kau tu, aku urai ke je ku. Mak mana sholat terus je kamu. Makanya Pak Bu tadilah aku urai ke. Ada nikmat zohir, ada nikmat batin. Nah sekarang kita manfaatkan kalau kamu tahu ilmunya. Nikmat zohir itu aktivitas basic ubudiyat secara ritualitas. Nikmat batin itu ubudiyat secara manualitas selama hayat di kandung badan. Itu sebenarnya. Apa nak kita Meksiko? Salah Meksiko. Aku nggak tahu punya salah. Kedua-duanya itu tidak pacak ditinggal ke. Karena buktinya ada. Pernah tak kamu tadi istilahnya berjalan ke kalangan, ya, berjalan ke kalangan tadi, mato kamu gawa, tak, suara kamu tinggal, pernah tak? Pernah. Tapi kalau dompet tinggal, balik dulu tak? Kena tak jam belanja. Itu maksud aku tuh. Yang artinya mato kita gawa, penyenguannya juga melo, ada. Mata digawa, penyenguannya tinggal baca tak? Penyenguannya melo, matanya tinggal baca tak? Tak pacak nih itu nikmat zohir, nikmat batin. Makanya manajemen tuntutan kita nih menyelamatkan dunia dan akhirat kan. Kaki ada bacaan di ujung. Jadi tiga ini menentukan duduk tempatnya. Wahai saudara-saudaraku ahli nuntut, ahli abid, ini jangan tak kita
pahami. Maka itu kita nih ada yang diistilahkan apa? Wudhu batin, ada yang dikatakan wudhu zohir kan, itu kan. Wudhu batin itu artinya menyaksikan. Mana cara menyaksikan? Kalau bacaan keterangan hadisnya ini, la tataharukul jasad illa birru, la tataharukul illa bila dak baca bergerak jasad kau, dak baca beraktivitas fisik kau kalau tidak ada dengan hidup itu adalah izinnya Allah. Itu bacoannya, hadisnya ngato kenyo. Artinya mana cara nak ngecam kenyo di kita dewe ngerasakan, oh gerak aku ni artinya hidup aku ni adalah Allah, yang ada di aku ni adalah hidup ni menunjukkan hidupnya Allah itu tidak pernah mati-mati. Nah aku ni kaget mati. Nah, artinya bukan permanen di kita tadi. Cuman kalimat mati di sini dalam artian dua sudut pandang. Ada mati secara makna, ada mati secara harfiah. Mati secara makna kita pahamilah pada saat ini. Nah, artinya kalaupun kita jabar ke la tataharukul jasad ila birru, la tataharukul ila bila, artinya kita tadi maknanya mati makna. Jadi tidak baca kita tadi ngemek wudhu. Nah inilah maksud aku tuh wudhu batin. Bukan ada usulinya wudhu batin, bukan ada niatnya. Inilah salah satu bahagian kalau wudhu zuhir. Kamu baca galau. Maka itulah kadang kajian kita ini tidak sudah-sudah. Aku lah baca wudhu. Ya siapa pula yang tidak baca mau Islam. Ya. Wa yatafakkarun. Kamu hendaklah berpikir sekalian.